saya mengkaji satu kitab. Kalau kitab bahasa Arabnya, judul kitab ini adalah Al-Afat Al-At-Tariq ya. Kalau terjemah bahasa Indonesianya itu agak keren Pak ya. Jadi terjemah bahasa Indonesianya itu adalah menaklukkan 7 penyakit jiwa. Ini tidak jauh-jauh dari bab-bab tazkiyatun nufus sebetulnya para jamaah sekalian. Kitab ini tentunya ditulis oleh salah satu ulama yang mungkin juga asing di tengah-tengah kita semua para jamaah sekalian, tapi beliau juga cukup ahli di dalam bidang tazkiyatun nufus tentunya, dalam bab-bab penyucian hati. Dalam kitab ini para jamaah sekalian ada beberapa poin gitu ya, ada beberapa bab yang semuanya berkaitan tentang masalah-masalah yang menyangkut masalah tazkiyatun nufus, penyakit-penyakit yang ada dalam diri manusia para jamaah sekalian. Dan alhamdulillah para jamaah sekalian, di bab yang pertama ini yang insya Allah akan kita kaji ini berbicara masalah al-futur. Apa itu al-futur para jamaah sekalian? Al-futur ini dikenal juga sebagai penyakit jiwa para jamaah sekalian ya. Penyakit futur ini kalau dalam pemahaman sederhana kita itu sebetulnya adalah malas gitu ya, atau kemudian jenuh dalam beramal gitu. Dan penyakit ini para jamaah sekalian, al-futur ini umumnya banyak mengenai para penuntut ilmu gitu, tanpa terkecuali termasuk Pak Ibu orang-orang yang menyuruh dalam kebaikan ya, seperti para ustadz, mubalik gitu ya. Ini sesuatu yang wajar Pak gitu. Karena memang pada diri kita manusia ini masih dipenuhi dengan hawa nafsu ya, yang mana terkadang kita ada kondisi susah untuk beribadah, malas untuk beribadah gitu ya, berat untuk beribadah. Nah istilah-istilah inilah yang dikenal dengan nama istilah futur Pak. Bagaimana seseorang itu malas, jenuh dalam melakukan amal ibadah gitu. Ya, dalam agama kita dikenal dengan istilah al-futur ini para jamaah sekalian. Sedangkan secara pengertian para jamaah sekalian, futur ini memiliki 2 makna gitu ya, 2 arti. Yang pertama, al-futur ini dikenal juga dengan sebagai terputusnya rutinitas dalam suatu perbuatan kita. Misalkan sampean Pak rutin mengerjakan suatu amalan, suatu ibadah gitu, terus tiba-tiba sampean berat melaksanakannya, malas mengerjakannya, sampai naudzubillah kemudian berhenti mengerjakan amal itu, maka kita ini kalau dalam kondisi seperti ini berarti kita masuk dalam kategori seseorang mukmin yang futur Pak ya. Kemudian pengertian yang kedua para jamaah sekalian, pengertian futur itu juga bisa disebut sebagai kondisi seseorang jenuh, yang sebelumnya dia rajin beribadah, terus tiba-tiba dia bosan dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Nah kalau 2 ini Pak ada dalam diri sampean, antum semua para jamaah sekalian merasakan selama ini beraktivitas khususnya amal soleh Pak ya, terus tiba-tiba males, berat ya, bisa jadi sampean terkena penyakit jiwa yang satu nih Pak, namanya futur gitu. Nah berhati-hatilah kita para jamaah sekalian kita, karena mohon maaf kita jangan merasa penyakit ini Pak bukan hanya kepada kita saja. Para sahabat dulu ridwanullahu alaihi jami'an ya, para sahabat ya yang imannya iman baja semua Pak gitu ya, itu mereka juga mengkhawatirkan tentang satu penyakit ini gitu. Makanya kalau kita bicara bab-bab seperti ini dalam konteks hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyampaikan Pak dalam salah satu hadisnya, apa kata Nabi SAW? La tazulu qaddama abdin, nanti itu pada hari kiamat tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kaki salah seorang hamba sebelum nanti Allah putuskan ini mana ke surga, mana ke neraka gitu ya. Hatta yus'al, sampai Allah tanya 5 perkara. Dan salah satu pertanyaan nanti yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an umrihi wa an jasmihi fima ablah. Ya. Wa an jasmihi fima ablah. Jasad kita ini, fisik kita ini para jamaah sekalian ini habis digunakan untuk apa saja para jamaah sekalian. Ketika kemudian para sahabat mendengar hadis ini para jamaah sekalian, para sahabat banyak berdoa Pak Ibu,
supaya mereka tidak dimatikan dalam apa? Dalam keadaan futur gitu. Karena mereka memahami betul para jemaah sekalian, fisik-fisik mereka yang mereka diberikan oleh Allah ini ya, termasuk apa Pak? Otak yang diberikan sama Allah ini yang walaupun tidak tampak gitu para jemaah sekalian, ini juga nanti akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Mata ini digunakan untuk apa saja, Pak ya, melihat yang baik apa tidak kan gitu. Ya, lisan ini kira-kira juga digunakan nggak semasa hidupnya itu untuk berbuat kebaikan gitu Pak ya, membaca Al-Quran, menyebarkan kebaikan gitu ya, atau kemudian amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh dalam kebaikan gitu. Atau naudzubillah mungkin sebaliknya para jamaah sekalian ya, yang ditakutkan para sahabat jangan-jangan lisan ini justru banyak menyuruh dalam kemaksiatan ya, rasani orang ya, menghibah orang, apalagi Pak penyakit-penyakit itu dosa itu ya, memfitnah orang, namimah, adu domba dan sebagainya. Ini yang harus diwaspadai para jamaah sekalian gitu. Makanya para sahabat minta, ya Allah jangan sampai kami ini mati dalam keadaan futur gitu. Karena mereka tahu para jamaah sekalian, kalau mereka punya futur Pak, mati naudzubillah dalam keadaan futur seperti ini, ya ini semua pasti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Akan jadi sia-sia kan gitu. Apalagi Pak sampean sering baca dalam surat Yasin itu ya. Apa Pak ayat yang ke-65 itu? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ini Yasin loh Pak ya, sampean sering baca ya. Nanti itu Allah akan apa? Para jamaah sekalian mengunci Pak mulut kita. Tangan akan berbicara. Dipergunakan untuk apa? Kaki ini melangkah kemana? Lisan ini juga akan digunakan untuk apa? Pendengaran kita ini dipergunakan untuk mendengar yang baik atau yang tidak kan gitu para jamaah sekalian. Maka dari sebab ayat inilah kemudian para sahabat kemudian benar-benar mengkhawatirkan para jamaah sekalian, sehingga memohon kepada Allah, banyak berdoa, ya Allah untuk tidak dimatikan dalam keadaan futur para jamaah sekalian gitu. Ya sebetulnya dari sini kalau mau kita ambil ibrahnya Pak, bagaimana para sahabat itu Pak dengan imannya iman bajah gitu ya. Kalau istilah sekarang mungkin iman-iman kita ini masih iman kerupuk Pak ya, kadang ngembang kadang belembem gitu Pak ya. Tapi para sahabat yang kemudian sudah iman baja sekalipun para jamaah sekalian itu masih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kadang saya juga miris melihat, mohon maaf, ada saudara-saudara kita yang sudah keterbatasan Pak untuk ke masjid, tidak bisa sholat 5 waktu di masjid gitu ya. Tapi mereka masih semangat Pak gitu ya, menjalankan ibadah sholat 5 waktu di masjid itu. Kita harusnya yang saya tadi malu Pak gitu. Ya, sampai saya kalau melihat mendalami bab ini pada jamaah sekalian, saya teringat ada salah satu sirah Pak, kisah dari sahabat Nabi, 2 anak muda Pak ya, umurnya jauh mungkin Pak di bawah sampean semua. Umurnya itu kurang lebih ya kisaran 14-15 tahun Pak. Adik kakak ini para jamaah sekalian, adik kakak. Saya tahu Pak ya, kalau perang Uhud itu kan kaum muslimin kalah Pak ya, dalam kondisi kalah perang Uhud itu. Di perangan pertama mereka kalah para jamaah sekalian. Terus kemudian ada 2 pemuda kakak beradik Pak gitu. Jangankan kemudian untuk bisa bangun Pak gitu ya, untuk bisa jalan, bangun saja mereka susah para jamaah sekalian gitu. Suatu ketika perang Uhud selesai Pak, di perangan pertama, kemudian di kemudian harinya Pak ya, kemudian ada seruan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan pada seluruh kaum muslimin bahwa besok subuh kita harus berkumpul, kita akan mulai jihad lagi nih. Ini ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sang adik berkata, wahai kakak, itu ada seruan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita berangkat gitu. Kemudian kata si kakak, bagaimana kita mau berangkat? Kita ini untuk bangun saja susah gitu, kata sang kakak gitu. Dan ini jawaban Pak yang buat kemudian harusnya membuat kita ibrah Pak pelajaran, pasti punya semangat. Apa jawaban si adik pada jamaah sekalian? Demi Allah kata si adik pada jamaah sekalian, kalau kemudian saat ini kita punya keterbatasan untuk memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selangkah saya seret kamu, selangkah kamu seret saya sampai ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibrah yang menarik pada jamaah sekalian, yang luar biasa. Bagaimana seorang pemuda kakak beradik umurnya masih belasan tahun, tapi kemudian ada seruan jihad dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin memaksimalkan di sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Mohon maaf, tidak seperti pemuda saat ini, Pak. Ya, disuruh ke masjid susah, ya, lebih asik dengan tongkrongan gitu. Ini kisah sahih, Pak. Bagaimana sang kakak pesimis dengan kondisinya, terus kemudian sehingga dia berkata, demi Allah, selangkah kamu seret saya, selangkah kamu seret saya, sampai kita kemudian berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang sahih para jamaah sekalian, dan ini harus menjadikan kita ibrah, Pak. Gitu. Bagaimana dengan kita yang saat ini fisiknya masih kuat, ya, masih mampu untuk menuju ke masjid gitu. Banyak seruan dari masjid-masjid gitu ya untuk menjalankan ibadah sholat itu, kita masih berat para jamaah sekalian kan itu. Dan salah satu ciri, Pak, Ibu, yang kemudian bisa kita jadikan indikator gitu, Pak ya, indikator kalau kita sudah mulai terkena futur, Pak. Dan futur ini memang godaan syaitan para jamaah sekalian gitu ya. Syaitan itu para jamaah sekalian akan berusaha bagaimana supaya kita tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu misi utama para syaitan para jamaah sekalian. Makanya, Pak, syaitan itu sampai saya bilang ini indikator sederhana ya. Kalau sampean terkena penyakit ini, Pak, tanda-tandanya harus diwaspadai. Apa itu? Syaitan kalau tidak bisa menahan kita, Pak, untuk misalkan ada azan ya, panggilan azan berarti tanda waktu masuk sholat, Pak ya, diminta kita untuk menuju masjid ya. Ketika syaitan tidak bisa menahan kita, Pak, untuk menuju ke masjid, minimal pada jamaah sekalian kita dibuat terlambat. Alah, Masjid Al-Ikhlas cuma berapa meter dari rumah, yuk nanti aja azan, selesai azan 5 menit nanti iqomah 5 menit, jadi 10 menit, nantilah kurang 2 menit saya tak berangkat ke masjid, awas. Nah ini kalau sudah ada diri pada sampean, Pak, kita koreksi, Pak. Bisa jadi kita sudah terkena tanda-tanda futur ini tadi para jamaah sekalian. Karena memang syaitan seperti itu, Pak. Kalau syaitan tidak bisa membuat kita, menahan kita untuk tidak ke masjid gitu ya, paling tidak iman kita masih lebih kuat gitu. Tapi tidak berarti sampai di situ, minimal kita dibuat terlambat masuk masjid. Nanti. Dan itu syaitan pada jamaah sekalian. Dan itulah salah satu tanda indikator. Terus kemudian kalau kita terkena futur ini tadi, Pak. Ini bukan masalah sepele pada jamaah sekalian. Manakala kita kalau ada panggilan seruan dari Allah, terus kita menghambat, malah ada kesan mengulur-ulur gitu ya. Apalagi yang naik sepeda motor, nanti aja lah naik sepeda motor lebih cepat. Awas, Pak. Kenapa? Karena ketika kita datang tepat waktu di masjid, Pak, ini masih banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Banyak amal-amal yang bisa kita lakukan. Ya, sholat sunnah. Ya. Terus apa, Pak? Doa di antara azan dan iqamah, dan doa ini tidak akan tertolak kata Nabi. Ya. La du'u bainal adzani wal iqamah, tidak akan tertolak doa antara azan dan iqamah gitu. Ini banyak sekali amal ibadah. Makanya syaitan, Pak, yang menyebabkan kita bisa terkena futur ini, kalau tidak bisa tahan kita tepat waktu ke masjid, minimal kita diulur. Ya monggo, ini yang bisa jawab masing-masing kita para jemaah sekalian itu. Dan sekali lagi saya ulangi, Pak, penyakit yang satu ini bisa mengena siapapun, Pak, termasuk saya yang berbicara ini gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk, Pak, di faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terkena penyakit futur gitu ya. Tapi sebelum itu para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu ayat gitu ya, yang ini memang sengaja sama Allah ditunjukkan kepada kita, Pak, bahwa sejatinya kodrat kita ini, Pak, manusia itu harus punya semangat dalam beribadah. Ya, ini Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 19 dan ayat 20, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastajiru wa la yastahsirun. Dan miliknya lah, maksudnya miliknya Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan bumi serta para malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah dan tidak pula merasa letih. Kemudian dalam ayat 20-nya Allah mengatakan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Kemudian mereka malaikat-malaikat itu bertasbih dan tidak henti-hentinya malam dan siang para jamaah sekalian. Maksud ayat ini para jamaah sekalian, bagaimana para malaikat dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini para jamaah sekalian, mereka selalu beribadah dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian banyak bersolawat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama kemudian mengomentari para jamaah sekalian, para mufassir gitu ya. Kalau malaikat kemudian para penduduk langit dan bumi lainnya itu banyak beribadah, bertasbih,
ya termasuk para hewan, tumbuh-tumbuhan, tanpa kita sadari Pak, mereka semua bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tidak sepantasnya kalau kita ini Pak, manusia, makhluk yang paling sempurna gitu ya Pak ya, di antara selain ciptaan Allah yang lain itu, kita ini kan paling sempurna Pak, fisiknya, akalnya gitu Pak ya, itu kemudian malas beribadah, luntur semangat ibadah. Ini tidak pantas kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini Pak, seharusnya kata para ulama menjadikan motivasi untuk kita semua ya. Dalam surat Tin itu ya, Allah menciptakan kita ini Pak dalam keadaan apa Pak, yang hina gitu ya, tapi kita ini juga dalam keadaan yang sempurna. Hina dalam keadaan manakala kita Pak mampu, punya kemampuan untuk beribadah tapi malas untuk beribadah. Nah ini awas Pak, hina dikategorikan sebagai orang yang hina kata para ulama. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk Pak di faktor-faktor apa sih sebabnya kemudian seseorang itu Pak bisa kena futur kan gitu ya. Yang pertama para jamaah sekalian, sebab seseorang itu bisa terkena futur itu adalah terlalu membebani diri Pak dalam beragama. Ya, emang agak aneh loh. Kita beragama kok merasa dibebani, ada Pak. Ya, kadang kita itu membebani diri kita sendiri. Ya. Apa yang kita lakukan dalam amal soleh itu Pak, itu kan harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya pun sudah banyak Pak, padat. 24 jam sampai kalau mau lihat Pak dalam hadis Nabi, dalam kitab-kitab keseharian Nabi, 24 jam aktivitas Nabi itu semua sudah ibadah Pak. Nah itu saja mohon maaf kita belum bisa melakukan semuanya Pak. Nah terkadang kita membebani diri kita dengan apa Pak, memaksakan mengerjakan amal ibadah yang sifatnya itu sebetulnya tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita terlalu semangat, terlalu membebani diri kita sampai kita tidak ada lowongan waktu Pak ya, ini jadi sebab juga Pak gitu ya, ibadah terus kemudian kita tidak ada waktu untuk istirahat gitu ya. Padahal Nabi Pak ibadah tapi waktunya istirahat ya istirahat kan gitu. Nah, kadang kita ada Pak saking semangatnya beribadah terus kemudian apa Pak, lupa gitu ya untuk waktunya istirahat. Nah maka dalam kondisi seperti ini para jamaah sekalian akan menyebabkan seseorang beralih Pak dalam beramal. Setelah sebelumnya dia tasyadud, ya tasyadud itu berlebihan Pak, gironya muncak sekali. Kemudian akan beralih menjadi tasayub, ya, tasayub itu lalai. Nah, hal ini Pak, ini hal wajar kata para ulama. Beliau mengatakan hal wajar. Kenapa? Karena manusia ini kan punya apa Pak? Punya kapasitas, ya, punya rasa capek. Sampai Pak kerja dari pagi sampai sore ya. Itu kalau kerja terus diisi dengan pekerjaan itu lama-lama apa Pak, budrek ya, jenuh pikiran. Sama kalau kita beramal para jemaah sekalian, apalagi amal-amal yang kita kerjakan mohon maaf di luar konteks yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ini jenuh Pak. Makanya Nabi juga tidak memerintahkan kita beribadah terus, enggak, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk istirahat gitu. Makanya dalam salah satu hadis pernah, ini hadis dari Anas bin Malik para jemaah sekalian, datang 3 seorang sahabat Nabi kemudian bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mohon maaf, bertanya kepada Anas bin Malik para jemaah sekalian, dan juga bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana sih kemudian ibadah-ibadahnya Nabi dalam keseharian Nabi itu? Apa yang dikerjakan Nabi dalam amal ibadah yang keseharian gitu ya. Ketika diceritakan oleh Anas, diceritakan oleh Aisyah, kemudian tiga seorang sahabat tadi merasa, aduh, amal saya ini nggak ada apa-apanya ya dibanding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu ya. Maka pada detik itu Pak, 3 seorang pemuda tadi Pak, seorang sahabat tadi berkata, demi Allah, mulai detik hari ini saya akan berpuasa terus. Mulai detik ini saya akan sholat malam terus. Mulai detik ini saya akan terus berjihad. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, diceritakan oleh Aisyah, wahai Rasulullah, tadi ada salah seorang sahabat, 3 orang sahabat datang ke sini menanyakan bagaimana amal ibadahmu dan seperti itu. Kemudian pada detik itu juga 3 orang sahabat tadi mengatakan dia akan merubah amal ibadahnya untuk banyak apa? Banyak beribadah, puasa terus, sholat malam terus, ya, terus kemudian jihad terus. Ketika Nabi mendengar itu para jemaah sekalian, dicari 3 pemuda tadi. Wahai Anas, cari itu 3 pemuda tadi yang datang ke sini. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, ketika saya mendengar kalian tadi mengucapkan sumpah
untuk banyak beribadah dan meningkatkan beribadah, ketahuilah demi Allah, demi zat jiwa Muhammad berada di genggamannya. Saya berpuasa tapi saya berbuka. Saya mengerjakan amal ibadah sholat malam tapi saya juga beristirahat. Saya berjihad tapi saya juga banyak melakukan istirahat. Jadi demi Allah, tidak ada amal ibadah yang lebih baik yang dikerjakan sebagaimana kalian melihat aku beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya para jamaah sekalian, Nabi memberikan contoh. Nabi juga tidak suka Pak kita memaksakan diri. Ya. Puasa terus itu ya. Makanya dulu Pak ada riwayat ya. Nabi itu puasa wisol Pak. Ya, puasa wisol itu gini. Nabi puasa Pak, puasa dari fajar ya, dari subuh gitu ya. Itu terus sampai nanti waktu maghrib berbuka. Setelah berbuka Pak, itu Nabi lanjut puasa lagi. Jadi para sahabat bingung, ini ada amalan ini, makanya saya mau tanya, kata para sahabat. Dikatakan Rasulullah, ya Rasulullah, itu puasa apa gitu? Kok engkau berbuka terus lanjut berpuasa? Bolehkah kami mengikutinya? Kata para sahabat. Kemudian jawab Nabi SAW, tidak boleh. Puasa wisol ini hanya dikhususkan untuk aku. Mengapa? Karena aku berpuasa dan aku berbuka diberikan makan dan minum oleh malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam. Makanya Pak, syariat itu tidak diteruskan itu. Memang itu kekhususan untuk Nabi SAW gitu. Termasuk kita menjalankan ibadah puasa pun pada jamaah sekalian itu kan kita sunnah ya Pak. Perintahnya itu ketika maghrib waktu berbuka kita menyegerakan untuk membatalkan puasa walaupun dengan apa? Segelas air gitu. Karena memang Nabi memahami betul Pak, syariat ini berat sebetulnya bagi umatnya gitu ya. Apalagi para sahabat dulu Pak ya, berjihad di jalan Allah, ya perang dalam kondisi apa? Puasa. Perang Badar itu kan dalam kondisi bulan Ramadan Pak. Ya. Nah, kita sekarang itu puasa dengan kondisi panas matahari yang 36-37 derajat itu ya, katanya itu sudah panas yang sekali gitu. Ya, apalagi para sahabat gitu Pak. Dulu kan kalau katanya di kota Mekah itu kan mataharinya jauh lebih panas Pak ya, derajatnya itu. Itu mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebanding lah Pak dengan amal kita yang saat ini kan gitu. Tapi setidaknya para jamaah sekalian kita berusaha mengikutinya. Nah, kembali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi melarang kita Pak untuk membebani diri dalam beragama ini. Boleh Pak kita meningkatkan amal soleh, tapi paling tidak itu kita meningkatkanlah kualitasnya, kuantitasnya gitu ya. Jangan hanya semata-mata kita mengejar banyaknya gitu, tapi bagaimana isi kualitas dari ibadah kita tadi itu para jamaah sekalian. Ya, sama seperti orang berjuang Pak, kita banyak zikir, banyak baca Quran itu ya, tapi masih kemudian mendolimi orang. Kita sholat tapi ternyata sholat kita masih belum baik ya. Ya sama seperti orang ngerjakan sholat Pak tapi kadang masih tergelincir dalam maksiat gitu ya. Bukan tidak boleh Pak gitu ya, tapi kadang sholat itu yang bisa menjaga, kan ayatnya jelas, inna sholata tanha anil faksai wal munkar kan gitu. Nah, ketika sholat kita terus kemudian kadang masih bermaksiat, mendolimi orang, menjatuhkan orang, ya berarti harus tanyakan Pak, sholat kita ini sudah baik belum, kan gitu pertanyaannya. Karena Nabi Allah sudah mengatakan ya sholat itu menjaga perbuatan keji dan mungkar. Ya kalau terus kemudian kadang kita sholat kadang masih suka menyakiti orang lain gitu ya, mendolimi orang lain, berarti ya pertanyakan sholat kita ini sudah baik belum para jamaah sekalian. Karena sholat itu Pak yang akan melindungi kita para jamaah sekalian. Nah diri ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membebani diri Pak dalam beragama ini juga bisa menyebabkan seseorang gulu Pak. Apa gulu? Orang Jawa gulu leher Pak. Bukan ini Pak, gulu. Jadi huruf koin itu Pak ya. Wow. Ya, jadi gulu itu. Gulu itu berlebihan dalam beragama Pak. Nah, berlebihan dalam agama ini yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Karena nanti ujung-ujungnya orang kalau berlebihan dalam beragama itu Pak, nanti seperti umat-umat terlebih dahulu kan gitu. Ya, makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal gulu fiddin fa innaka ahlaka man kana qablakum gulu fiddin. Jauhkan diri kalian dari gulu Pak, berlebihan dalam beragama ya. Karena sesungguhnya sikap gulu ini sudah membinasakan orang-orang sebelum kita. Jadi orang-orang yang sebelum kita Pak, Yahudi, wan Nasoro itu Pak ya, wal Majusah kan gitu ya, itu bukan orang-orang terus kemudian tidak ngerti agama, ngerti Pak, tapi tidak punya pegangan gitu ya. Sekali diberikan pegangan sama Allah yang murni di akal Pak gitu. Karena Pak gulu berlebihan dalam memuliakan orang soleh, berlebihan dalam beribadah kan itu. Ini saya kasih satu kisah menarik Pak, lucu ini kisah ini. Jadi dulu pernah ada para jamaah sekalian, ini menjadi bukti ya bahwa sifat gulu itu Pak itu tidak baik dalam agama kita.
Jadi lu pernah para jamaah sekalian ada seorang tokoh Yahudi gitu ya, tokoh Yahudi, pendeta lah Pak, sangat sangat terkenal gitu. Mohon maaf, terus kemudian ternyata Pak ketahuan berzina, ya, zina Pak gitu. Terus kemudian para apa ya istilahnya kayak staf-staf yang di bawah ini Pak, pendeta-pendeta di bawahnya ini bingung Pak cari hukum, karena mereka tahu sebetulnya ini kalau berzina ada hukum rajam sebetulnya kan gitu. Terus kemudian ayo coba kita carilah di itu tuh apa kitabnya Muhammad gitu. Karena mereka malu Pak, ini kalau disiarkan nanti seluruh penduduk kota Makkah Madinah ini akan tahu, wah ini ada seorang pendeta Yahudi berzina kan gitu. Ayo kita cari di apa di kitabnya Muhammad, di hukumnya Muhammad, kata pendeta-pendeta Yahudi. Siapa tahu ini ada yang bisa diakali kan gitu ya. Terus kemudian datanglah Pak kepada Nabi Muhammad SAW, ditanya Pak gitu, wahai Muhammad, apa tindakan dalam agamamu kalau ada seseorang yang kemudian melakukan zina? Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, wahai Yahud gitu ya, demi Allah dan demi jiwa Muhammad berada di genggamannya, saya yakin betul pasti dalam kitabmu itu, kitab Taurat itu ada tentang hukum rajam gitu. Kemudian si Yahudi tadi Pak tetap bersikukuh ya, karena memang sifat Yahudi itu kalau sudah terlanjur bohong Pak, itu kalau perlu kebohongannya dimakan Pak, supaya jangan sampai terungkap gitu. Jadi kalau pengen tahu Yahudi bohong itu mungkin harus dibelah dulu dadanya supaya tahu ada kebohongan di situ. Dikatakan oleh pendeta Yahudi, nggak ada wahai Muhammad, kita nggak ada hukum rajam dalam kitab Taurat kita kan gitu. Tapi ternyata para jamaah sekalian, sebelum pendeta-pendeta Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW, sebelumnya ada salah seorang pendeta Pak yang sudah cukup masyhur dan qadarullah dia sudah memeluk agama Islam, bersyahadat Pak, masuk dalam Islam. Ketika kejadian itu, ketika para pendeta bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dia mendengar Pak dari bilik masjid gitu. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan, sudah kamu cari saja ya hukum tentang rajam itu. Kemudian setelah pendeta pergi Pak, datanglah pendeta tadi yang sudah masuk Islam yang cukup pintar tadi, profesornya gitu ya istilahnya. Wahai Rasulullah, mereka itu pendusta gitu. Itu dalam kitab mereka Taurat itu ada tentang hukum rajam kan seperti itu. Tapi mereka itu mengakal-ngakali saja, karena mereka tidak mau jujur tentang apa? Tentang hukum rajam kan gitu. Ya. Biarkan ya Rasulullah, mereka nanti beberapa hari kembali membawa kitabnya kan gitu. Ringkasnya para jamaah sekalian, mereka kembali Pak beberapa hari kemudian sambil membawa kitab Taurat Pak. Kitab Taurat, terus kemudian Nabi sudah diberitahu oleh seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam tadi, ya Rasulullah nanti coba ya suruh cari mereka itu ya kalau kita Al-Quran ya dalam surat ini ayat ini gitu. Datang Pak pendeta Yahudi tadi itu 2 orang 3 orang itu katakan, mana Rasulullah, ya coba kamu cari dalam surat ini ayat ini, dibaca Pak, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada wahai Muhammad gitu. Jadi Pak lucunya ketika mereka membaca surat ayat yang ditunjuk oleh Nabi, kata-kata rajam itu ditutupi pakai jarinya gini Pak. Jadi ketika membaca diloncati, nah tidak ada ya Rasulullah, tidak ada ini kata-kata rajam kan gitu. Kemudian muncul lah Pak pendeta dari Yahudi yang sudah masuk Islam tadi dengan kecerdasannya, memang dia kuasai betul Pak, istilahnya profesornya Yahud pada saat itu. Dipanggil oleh Nabi SAW, saya mohon maaf tidak terlintas nama si Yahudi yang sudah masuk Islam ini, dipanggil lah, Fayan Fulan silakan keluar gitu. Dia bilang, kamu dusta, itu ada ayatnya, didatangi Pak. Nah ini loh, kamu yang bilang rajam nggak ada, kamu tutupi pakai jarimu, dia bilangnya. Jadi konyol Pak gitu. Jadi kata-kata rajam ditutupi itu supaya apa? Mereka benar-benar tidak mau menerapkan hukum rajam ini karena yang berzina ini tokohnya Pak. Orang yang dimuliakan. Inilah dampak mengapa dulu Pak dalam ajaran agama kita dilarang. Termasuk kita di umat Islam sekarang jangan berlebih-lebihan memuliakan orang soleh. Apalagi orang soleh kalau sudah mati Pak ya, katanya kuburannya keramat segala macam. Jangan ya. Orang sudah mati Pak, sudah alamnya berbeda dengan kita, alam barzah mereka itu. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran Pak. Poin yang pertama bahwa kita tidak boleh membebani diri kita sampai apa kita gulu Pak dalam beribadah. Kerjakan saja Pak amal ibadah yang memang mangdo Pak ya, yang memang diperintahkan dalam agama kita. Salat 5 waktu, ibadah puasa, ya itu sunnah-sunnah yang kemudian memudahkan kita Pak. Sunnah pun Mbak, kemudian kalau kita tidak mengerjakan kita kan tidak akan menjadi dosa gitu. Ya perkataan ini seakan-akan dohirnya benar gitu ya. Tapi jangan kemudian apa memaksakan kita untuk apa beribadah. Ya, orang kalau yang kemudian sudah sakit Pak tidak bisa benar-benar berpuasa pun Pak ada apa Pak? Suruh bayar apa? Fidyah.
Ya ini rukso Pak, rukso keringanan dalam agama kita. Dan terkadang kita membebani diri kita dengan apa Pak? Amal-amal yang kemudian apa? Membuat kita semakin susah gitu. Percaya Pak, nanti akan ada satu titik terus kemudian kita futur Pak, lelah gitu ya. Capek gitu. Manusiawi gitu ya. Karena memang kita masih dihinggapi apa? Para jamaah sekalian dengan hawa nafsu para jamaah sekalian. Jadi jelas ini Pak, faktor pertama yang menyebabkan seseorang itu biasa kena futur itu karena mereka membebani diri mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, faktor yang kedua ini juga sering saya sampaikan, faktor yang kedua yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena futur Pak, itu adalah berlebihan dalam makan dan dalam hal yang mubah. Nah ini Pak, saya sering menyampaikan dalam kajian Tazkiyatun Nufus saya, awas ada satu racun hati, penyakit hati juga Pak. Ini dampaknya tidak main-main gitu ya. Racun hati ini dalam agama kita namanya adalah fudulu ta'am. Apa Pak? Fudulu ta'am, berlebihan dalam makan gitu ya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam Pak, agama kita ini bukan kita tidak boleh makan, boleh yang makan. Makan silakan makan kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah minta apa Pak? Kita mengontrol. Ya. Apa namanya? Allah minta kita kontrol dalam hal makan itu dalam surat apa? Al-Baqarah Pak. Ayat 168 kalau nggak salah. Ya, nanti bisa dicek. 168 167 lah Pak. Oke, antara dua ayat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, coba perhatikan kalimat. Allah tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman saja, enggak. Jadi hukum ini Pak, kontrol kita, Allah minta kita kontrol pola makan kita itu bukan untuk kaum muslimin, tapi juga orang-orang luar kita. Ya ayyuhan nas, Allah mengatakan wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu itu makan Pak ya. Makanlah mimma yang ada fil ard, yang ada di muka bumi ini. Tapi bagaimana? Apa istilahnya tata cara Allah, tarbiyah Allah kepada kita Pak, untuk kita makan itu supaya tidak ngasal, supaya tidak ngawur gitu ya. Ada dua. Apa itu? Halalan thayyibah. Boleh kita makan Pak, tapi memenuhi dua syarat ini, halal, thayyib. Karena gini, ada orang makan Pak hanya halal, cuman halal saja, tapi tidak thayyib. Ini juga jadi masalah. Ada orang makan thayyib tapi tidak halal, ini jauh lebih masalah. Makanya sering saya membahasakan, mohon maaf ya, kalau orang yang punya penyakit kolesterol Pak ya, kalau ngambil gorengan ambil satu Pak, jangan dua. Orang yang punya asam urat itu Pak juga dikurangi, bukan tidak boleh, boleh, tapi dikurangi banyak makan yang berbau kacang-kacang Pak gitu. Orang yang punya kolesterol juga jangan terlalu banyak makan yang apa Pak ya, bisa menyebabkan meningkat itu kolesterolnya. Ya itu cara Allah Pak, thayyibnya di situ yang dimaksud itu. Ya kalau makanan yang kolesterol kan banyak Pak ya, kayak hewan-hewan kita kayak bebek gitu Pak ya, ayam yang memang kadar proteinnya tinggi dan sebagainya gitu, tidak apa-apa gitu. Tapi Allah mengatakan thayyib juga gitu, thayyib baik. Baik itu maksudnya apa? Supaya kita bisa mengontrol juga, jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik pada jamaah sekalian. Sekarang kita lihat apa dampaknya. Kenapa orang futur itu salah satunya sebabnya karena berlebihan makan. Perhatikan, orang kalau berlebihan makan Pak, orang berlebihan makan pada jamaah sekalian, kenyang perutnya, itu ujung-ujungnya apa Pak? Malas. Orang kalau sudah malas Pak, yumitul qulub. Apa yumitul qulub? Hatinya jadi keras. Orang kalau sudah keras hatinya Pak, malas beribadah, tidak punya semangat beribadah Pak, ujung-ujungnya Pak, ya inilah futur para jamaah sekalian. Makanya kita harus mengontrol Pak. Ya, nafsu ini kata Allah, tidak, Allah minta kita menghilangkan nafsu, enggak. Allah hanya minta kita mengontrol nafsu Pak, supaya kita tidak menjadi apa? Racun hati. Perhatikan orang kalau sudah terlalu kenyang, ya ujung-ujungnya apa Pak? Malas beribadah. Makanya kalau di apa namanya ahli medis Pak ya, di dunia kedokteran itu kan sangat tidak dianjurkan makan apa namanya di atas jam 9 Pak ya, atau mungkin setelah isya itu juga nggak terlalu baik gitu.
cukuplah gitu. Tapi kalau sudah di atas jam 9 itu tidak terlalu baik. Karena apa? Nanti makanan ini kan susah Pak untuk segera dicerna. Masih mengendap dalam perut kita jadi lemak gitu Pak ya. Terus nanti apa? Ujung-ujungnya susah tidur Pak. Bangun pagi susah, subuhnya kesiangan. Nah itu sudah pasti Pak. Ya. Kayak saya ini Pak juga godaannya banyak Pak. Badan saya, ya mohon maaf ya harus mengakui badan saya agak besar seperti ini Pak ya. Itu juga berat sekali Pak gitu. Bukan berat bangun subuhnya gitu ya. Berat untuk aktivitasnya gitu ya. Jadi memang Islam tidak menganjurkan pada jemaah sekalian kita berlebihan dalam hal makan gitu. Orang kalau berlebihan makan itu juga tidak baik pada jemaah sekalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam salah satu hadisnya Pak, cukuplah untuk mengisi anak cucu Adam itu Pak, sepertiga untuk makan, ya, sepertiga untuk minum, sepertiga lagi untuk apa? Bernafas. Jadi sampai kalau terlalu melebihi kadarnya makan, minum, ya, sampai sesak tidak bisa nafas, wah ini bahaya Pak. Ya, nanti ujung-ujungnya kolab, ya, masuk rumah sakit. Ya, qadarullah ajalah tiba berangkat dia Pak. Nah, ini makanya dalam Islam tidak menganjurkan itu para jemaah sekalian. Ayo, ini menjadi faktor, salah satu faktor Pak, kita jadi jadi futur Pak, malas beribadah gitu. Ya, makanya sangat tidak disarankan itu ya kalau makan terlalu malam gitu ya. Gitu, apalagi sampai mendekati jam 11, jam 12 malam itu ya bahaya gitu Pak ya. Ini salah satu dampaknya orang kalau berlebihan makan, mohon maaf ya nanti ini Pak malas untuk beribadah. Tadi saya bilang yumitul qulub gitu ya. Apalagi makanannya nggak halal Pak, sudah haram nggak baik, nggak toyib gitu. Waduh, komplit jadi satu Pak. Nah di sini Aisyah radhiyallahu anha berkata pada jemaah sekalian, salah satu cobaan terberat itu ya bagi umat Muhammad setelah Nabi wafat itu adalah banyak umat-umat itu Pak berlebihan dalam makan sampai merasa kenyang sehingga akhirnya mereka hatinya menjadi lemah Pak tadi ya, yumitul qulub, sehingga apa ujung-ujungnya hawa nafsu yang dikuasai Pak. Nah ini kalau sudah hawa nafsu Pak ya sudahlah sopo jare gitu. Nah ini yang dikhawatirkan dan ini yang terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua Pak. Jadi pertama tadi membebani diri seseorang itu Pak dalam beragama, dalam beribadah gitu. Kemudian faktor yang kedua karena berlebihan makan gitu. Ini memang fudul to'am ini racun hati Pak gitu. Saya sering nyampaikan ini, kita harus waspada berarti sekalian. Kemudian yang ketiga Pak, faktor yang ketiga yang bisa menyebabkan seseorang terkena futur itu adalah karena berpisah dari jamaah Pak gitu ya. Dan lebih senang hidup sendiri gitu. Maksudnya bukan jamaah sholat seperti ini enggak Pak. Jadi hidupnya itu lebih senang hidup sendiri Pak, tidak suka bergaul gitu, tidak suka membaur dengan masyarakat dengan jamaah. Ini juga jadi penyakit Pak. Ya perhatikan orang kalau hidup sendiri Pak itu lebih riskan digoda sama setan. Ya, makanya kan ketika Nabi berbicara tentang 7 naungan Pak ya, 7 naungan yang tidak akan mendapat naungan Allah pada yaumil qiyamah nanti di padang pasir itu Pak ya. Itu kan salah satunya manakala seseorang ketika sendiri ingin maksiat terus dia tahu Pak, sadar oh ada Allah yang melihat gitu. Ya, karena orang kalau sendiri Pak itu cenderung dia akan dimasuki pikiran-pikiran yang ya di luar akal sehat Pak gitu. Ya. Berpikiran porno lah, mohon maaf, berpikiran yang macam-macam lah gitu Pak. Ya, tentu Nabi menyampaikan hal semacam ini pada jemaah sekalian tidak main-main ya, Nabi memang punya wahyu Pak ya gitu. Makanya salah satu faktornya, ayo jangan berpisah, karena di faktornya adalah kebanyakan orang berpisah dari jamaah Pak gitu. Karena kalau orang hidup sendiri tadi dampak-dampaknya, tapi manakala dia hidup Pak berjamaah, ya aktif mendengarkan kajian ilmu semacam ini, itu ya ikut banyak pengajian, tabligh akbar, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji tafsir, pokoknya majelis ilmu lah para jamaah sekalian. Terus kumpul dengan teman-teman soleh, itu yang baik, yang mukmin gitu, yang mukminat gitu. Nanti kalau dia ada penyelewengan Pak diingatkan gitu. Atau minimal ketika dia mau berbuat di luar tindakan tadi Pak ya, mungkin bermaksiat itu dia ingat, oh ya ini sesama jamaah gitu ya, saling mengingatkan gitu ya. Makanya Allah menekankan dalam Al-Quran wa'tasimu bihablillahi jami'an, ayo kita banyak berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dari tali agama Allah itu Pak ya berpegang pada agama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Walaupun memang kita Pak kalau dalam memilih pergaulan juga harus waspada Pak gitu. Ya tidak boleh sembarangan gitu. Karena tadi ada fudulu to'am Pak ya, racun hati. Ada juga ya fudulu muqaladhah gitu, berlebihan
dalam bergaul itu juga tidak baik gitu. Makanya cari teman harus teman-teman yang satu frekuensi Pak gitu, yang satu akidah terutama gitu ya, supaya apa, ada saling mengingatkan gitu. Dalam bahasa Al-Quran itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkan sesama kaum muslimin Pak, itu sangat bermanfaat untuk orang mukmin gitu. Itu bahasa Al-Quran Pak, dalam Al-Quran Allah mengatakan seperti itu ya. Karena kalau kita salah pilih teman Pak yang tidak bisa mengingatkan kebaikan seperti itu ya, ya itu bahaya juga gitu Pak. Nanti kita bukannya disuruh dalam kebaikan diajak maksiat gitu Pak. Ya, makanya apa, kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin Pak, kalau saya ngaji Selasa pagi di sini itu kan sudah kita lewati babnya Pak, itu kan ada ya tentang bagaimana pergaulan itu Nabi membahasakan ya sama seperti orang kalau banyak berteman dengan orang yang jual minyak wangi nanti ketularan wangi Pak ya, sama seperti kalau kita berteman dengan orang banyak maksiat, ujung-ujung kita maksiat juga Pak. Tapi teman kita banyak ke masjid gitu ya, banyak datang majelis ilmu, itu insya Allah nular Pak itu. Walaupun awalnya berat rodok dipaksa Pak, tapi nanti ujung-ujungnya akan jadi kebiasaan gitu. Walaupun ya awal-awalnya mungkin ya rodok sungkan gitu ya, nggak enak kalau nggak ikut gitu, tapi nanti akan kebiasaan pada yang sekalian gitu. Ini yang ketiga, faktor yang ketiga, berpisah dari jamaah, dan ini lebih riskan Pak. Makanya ya kita juga harus hidup banyak referensi Pak, banyak literasi juga gitu ya, bergaul dengan teman itu yang ahli beribadah gitu ya, semangat mengajak ke majelis ilmu itu. Tapi kalau teman kemudian ngajak kemaksiatan ya ditinggalkan Pak, itu jangan diteruskan itu. Ini nggak baik teman seperti ini gitu. Ya, Nabi mengatakan ar-rijalu dinini khali ya, agama kita itu sebagaimana tergantung agama teman Pak. Jadi agama kita walaupun kuat Pak, pilihannya cuma dua, kita bawa teman yang maksiat untuk beriman, atau kita yang beriman kembali ke maksiat. Nah, itu jadi masalah nanti gitu. Ya. Makanya Nabi mengatakan ar-rijalu dinini khali, agama kita itu tergantung agama seseorang Pak. Ini yang ketiga para jamaah sekalian. Nabi juga mengingatkan barang siapa yang berpisah selangkah dari jamaah, ia telah melepaskan satu ikatan Islam dari dirinya itu. Jadi ini warning dari Nabi, karena orang kalau sudah memisahkan diri Pak dari perkumpulan majelis yang memang sudah biasa beriman pada Allah, sudah biasa istilahnya apa, melakukan amal ibadah, terus kita memisahkan diri Pak, wah ini nanti ada efeknya nanti ujung-ujungnya itu. Efek utamanya tentunya futur. Pertama males gitu. Aduh teman saya sudah tidak pernah ini ngajak apa namanya ke majelis ilmu. Padahal kita yang memisahkan diri Pak. Ujung-ujungnya itu Pak, pertama males, jenuh. Ujung-ujungnya nanti kita lepas Pak dari itu. Ini yang ketiga. Yang terakhir Pak, yang keempat, karena waktunya sudah mepet, mudah-mudahan nutut. Yang keempat, faktor yang menyebabkan seseorang terkena futur Pak, ini karena jarang mengingat kematian dan hari akhirat. Ya orang kalau apa namanya pemikirannya Pak ya, itu hanya tertuju pada dunia gitu, apalagi merasa dunia ini hidup selama-lamanya Pak ya, nggak mikir akhirat. Jadi akhirnya menyebabkan orang apa, malas beribadah gitu. Ya apalagi sudah kemasukan pikiran-pikiran liberal ya, kapitalis itu Pak ya, yang sama sekali itu bertentangan dengan Islam gitu ya. Apalagi pelajaran komunis, nggak usah mikir akhirat ya. Tuhan itu nggak ada. Wah ini bahaya Pak. Ini bahaya sekali para jamaah sekalian ya. Ya ini perilaku seperti ini Pak, kita jarang mengingat kematian, ini mengakibatkan tentunya lemahnya niat Pak. Terus cita-cita kita untuk hidup di akhirat itu Pak ya, itu akhirnya jadi apa, mulai perlahan apa, samar-samar Pak. Adalah akhirat nanti kan gitu. Ya ini bahaya pada jamaah sekalian yang seperti itu. Makanya Nabi SAW Pak mengingatkan gitu ya, dalam salah satu hadisnya, nahaitukum an ziyaratul kubur fahzuruha. Ya, kalau dulu saya melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang aku perbolehkan kan gitu. Karena memang para ulama mengomentari Pak. Jadi salah satu kenapa Nabi yang sebelumnya melarang kemudian mempersilahkan orang berziarah kubur ini Pak, ini untuk menjadikan motivasi Pak. Karena orang dengan berziarah kubur Pak itu akan mengingat akhirat gitu. Dia ingat suatu saat, oh ya, saya juga akan mati suatu saat. Nah, saya ini kan mudin Pak ya, jadi kadang kalau saya ingatkan pas ada orang mati itu ya saya ingatkan seputar itu Pak gitu. Ya.
Nabi juga mengingatkan banyak sekali ya dalam hadisnya, amaru ummati ma baina sitina ila sab'in. Umur umat Muhammad itu enggak usah mulu-mulu 60-70 tahun kan itu. Kalau ada yang lebih ya wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, paling ya ada lebih-lebih sedikit Pak, 80, 90 gitu ya. Tapi kan enggak semua Pak, itu rata-rata 60 mentok 70 tahun gitu. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi akhirnya Pak mempersilahkan itu ya untuk kita banyak berziarah kubur dengan maksud dan tujuan para jamaah sekalian apa? Ini dapat mengingatkan tentang akhirat Pak ya. Seseorang menyadari bahwa tempat tinggal abadinya itu bukan di dunia Pak, tapi di akhirat para jamaah sekalian gitu ya. Jadi jangan disalahpahami, akhirnya disalahgunakan. Oh, Nabi sudah boleh ziarah kubur, ya sudahlah. Ya mohon maaf, saya bicara ekstrim sedikit Pak ya. Saya buat bid'ah saja. Saya minta karomah sama orang sudah mati, jangan ya akhi. Nabi mempersilahkan kita silakan ziarah kubur itu Pak apa? Untuk banyak mengingat, oh ya suatu saat kita akan mati, suatu saat hidup kita di akhirat gitu. Makanya kalau kita melewati Pak makam atau masuk ke tempat perkuburan itu apa? Disunahkan apa? Baca doa. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin. Salam sejahtera, semoga selamat untuk kalian ya para penghuni kubur gitu ya. Karena suatu saat kita akan muncul mereka. Dalam bahasa Islam itu antum sabikun wa nahnu lahikun. Insya Allah suatu saat kalian memang mendahului kami, tapi suatu saat kita akan menyusul kalian suatu saat nanti para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, ziarah kubur itu Pak dapat mengingatkan kematian ya. Dia menyadari bahwa sehebat apapun seseorang hidup di dunia ini Pak, ujung-ujungnya dia akan tertimbun di dalam tanah. Ya. Tidak ada lagi Pak teman ya, tidak ada lagi kecuali apa? Faliyamalu amalan sholihah, kecuali amal soleh yang menemani kita. Kemudian yang ketiga Pak, atau yang terakhir, kenapa ziarah kubur ini bisa menjadi salah satu pengingat kita untuk agar kita tidak futur gitu ya, menyebabkan seseorang menjadi zuhud Pak dalam kehidupan dunia ini ya. Zuhud az-zahada fid dunya, zuhud dalam kehidupan dunia ini. Dan ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Orang biasanya kalau sudah mengingat akhirat para jamaah sekalian ya menganggap dunia ini apa Pak, habis gitu, nol gitu ya. Ya, walaupun terkadang kita masih butuh dengan dunia gitu ya, tapi bagaimana dunia ini Pak kita jadikan ladang tempat untuk sanggup kita di akhirat kan gitu ya. Jadi Allah mengutus kita di dunia ini Pak ya tidak main-main juga, bukan untuk main-main gitu ya. Ada ayat dalam Al-Quran seperti, tapi bagaimana kemudian kita mempersiapkan bekal amal soleh kita sehingga suatu saat manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan membawa bekal sebaik-baik amal soleh sehingga bisa dimasukkan Allah dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih banyak para jamaah sekalian, ada beberapa faktor lagi, cuman saya sadar ini waktunya habis dan kita terbatas. Insya Allah mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa sambung lagi. Saya kasih kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya Pak? Satu pertanyaan, dua pertanyaan sebelum kita tutup. Cukup. Baik para jamaah sekalian, kita rasa cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah iman takwa kita, membuat kita semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan biinilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala suatu saat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan biinilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika wa min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mayah wa mamati wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.